Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, dengan turunnya air hujan. Semoga mendatangkan keberkahan untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita. Allahumma sayyiban nafi'an. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid ini untuk bersama-sama belajar berkenaan dengan apa yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pekan sebelumnya kita telah membahas muqaddimah, permulaan dari Kitabul Hajj, dari bab berkenaan dengan haji yang terdapat di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, kitab ringkasan permasalahan fikih ya, yang mana kita pada pekan lalu telah membahas tentang muqaddimah atau permulaan berkenaan dengan haji. Ada beberapa hal yang telah kita kaji pekan lalu, yaitu mengenai pengertian haji secara bahasa yang artinya adalah al-qasdu atau tujuan. Kemudian pengertian haji secara syariat yang artinya adalah at-ta'abbud lillahi biada'il manasik fi makanin makhsus wa fi waqtin makhsus ala ma jaa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bentuk peribadahan kepada Allah dengan melaksanakan manasik-manasiknya di tempat yang khusus, di waktu yang khusus, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum haji telah kita bahas bahwa dia adalah bagian dari arkanul Islam, dari rukun-rukun Islam, diwajibkan bagi seseorang yang mampu, dan ini kesepakatan seluruh ulama berkenaan dengan hal tersebut. Sedangkan keutamaan haji pun telah kita bahas, bahwa di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan haji banyak, di antaranya adalah doa jamaah haji adalah doa yang mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluhu fa'a'tahum. Orang yang berperang di jalan Allah, jamaah haji dan jamaah umrah, mereka adalah tamu-tamu Allah, undangan-undangan Allah. Da'ahum fa'ajabuh, saat mereka diundang oleh Allah, mereka penuhi undangan dan panggilan Allah tersebut. Wasa'aluhu fa'a'tahum, maka ketika mereka memohon, meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaan dan permohonan mereka.
Di sini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa diijabahnya doa orang yang berdoa di saat dia sedang melaksanakan ibadah haji. Terlebih lagi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam rangkaian ibadah haji, dari tawaf, sa'i yang memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Kemudian juga wukuf di Arafah, wukuf seseorang di Mina. Sebagaimana ketika seseorang wukuf di Arafah, Rasulullah mengatakan khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Doa terbaik adalah doa di Arafah. Doa terbaik adalah doa di Arafah. Akan tetapi keutamaan Padang Arafah ini, keutamaannya tidak hanya berdasarkan kepada tempat saja, tetapi tempat dan waktu. Jadi ada tempat mustajab, ada waktu mustajab, ada yang tergabung di dalamnya. Dia menjadi mustajab ketika tempat dan waktunya itu bertepatan atau bersamaan. Saya ambil contoh tempat mustajab. Tempat mustajab itu adalah multazam misalkan. Multazam ini di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Tempat tersebut multazam. Mau kita berdoanya pagi, siang, malam, bulan Syawal, bulan Ramadan, yang namanya multazam, mustajab. Namanya multazam, mustajab. Ini keutamaan tempat. Ada yang keutamaan waktu. Contohnya di saat turun hujan, ini doa mustajab. Kemudian juga di sepertiga malam terakhir, doa di sana mustajab. Ini berdasarkan kepada waktu. Ada yang kemustajaban doa itu berkaitan dua hal, tempat dan waktu. Contohnya Bukit Sofa dan Bukit Marwah adalah tempat yang mustajab. Tetapi tidak di setiap waktu. Dia mustajab di saat seseorang sedang sa'i. Bagi orang yang sedang sa'i, doa di Sofa dan Marwah adalah doa yang mustajab. Jika dia tidak sedang sa'i, maka tidak masuk dalam kategori tersebut. Sehingga yang disunnahkan itu seseorang berdoa di Sofa dan Marwah kapan? Ketika sedang sa'i. Kalau sa'inya sudah selesai, ya sudah selesai. Boleh berdoa, boleh-boleh saja, tapi keutamaannya tidak seperti ketika dia sedang sa'i. Nah, banyak jamaah Indonesia itu kan ketika sedang sa'inya dia nggak doa di Sofa Marwah. Lewat aja, padahal sedang kosong, tidak sedang padat. Nanti setelah selesai sa'i, dia baru berdoa di Bukit Marwah. Sa'inya udah beres. Sayang, jadi waktu mustajabnya tidak dimanfaatkan. Begitupun di Arafah. Arafah ini waktu atau dia mustajab ketika tempatnya berkaitan dengan waktu. Artinya, kalau ditanya Padang Arafah mustajab, tidak doa di sana, mustajab. Tetapi berkaitan dengan waktu, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah bagi jamaah haji. Jadi kalau dia di tanggal-tanggal biasa, hari-hari biasa, apakah doa di sana mustajab? Tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal tersebut. Begitupun di tanggal 9 Dzulhijjah, beda doa orang di Arafah dengan tidak di Arafah. Jadi keutamaannya berkaitan antara tempat dan waktu. Tempat dan waktu, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah di Padang Arafah. Ini adalah tempat, waktu, dan yang mustajab. Jadi ada yang tempat mustajab kapan saja, ada yang waktu mustajab di mana saja. Jadi saat turun hujan mustajab ya, di mana? Di mana saja, mau di Indonesia hujannya, mau di Amerika, mau di Senegal, dimanapun dia mustajab. Ada yang dia harus berkaitan antara tempat dan waktu. Jadi ini keutamaan-keutamaan. Dan kemudian juga haji itu wajib bagi seseorang satu kali seumur hidup bagi yang mampu. Jadi haji keduanya, haji ketiganya boleh tidak seseorang haji? Boleh. Hukumnya apa? Sunnah. Sekarang kita sering lihat di media sosial orang mengatakan dia haji 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi tetangganya dibiarkan kelaparan, gitu kan? Ini tidak baik yang seperti ini. Betul dalam satu sisi, tapi dalam satu sisi kenapa dibandingkannya dengan haji? Kenapa nggak dikatakan dia beli mobil yang kedua, ketiga, tetangganya kelaparan? Dia beli rumah yang kedua, ketiga, tetangganya kelaparan. Dia beli pakaian yang mewah, tetangganya kelaparan. Kenapa harus dia haji kedua, ketiga, tetangganya kelaparan? Kenapa dikaitinya sama ibadah? Ini seakan-akan orang yang haji 2 kali, 3 kali itu nggak peduli sama orang-orang fakir.
Ini ada opini penggiringan ke arah sana. Seakan-akan orang tuh yang ibadah itu tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Padahal nggak seperti itu harusnya. Cara digiringnya nggak seperti itu. Bukankah banyak di sana orang yang punya rumah 2, 3, tapi tetangganya kelaparan? Bukankah di sana banyak orang yang punya mobil 2, 3, tetangganya kelaparan? Bukankah di sana banyak orang yang keluar negeri jalan-jalan, tetangganya kelaparan? Kenapa harus dikaitannya haji 2 kali 3 kali tetangganya kelaparan? Ini penggiringan opini yang halus, ya, yang ingin, karena banyak orang-orang liberal itu menggiring bahwa untuk apa haji, hanya memperkaya orang Arab dan lain sebagainya. Ini penggiringan mereka secara halus, dan kita harus hati-hati, tidak boleh terjebak dalam penggiringan opini tersebut. Kemudian yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini insyaallah yang pertama adalah tentang syurutul haji, syarat-syarat haji. Jadi jika seseorang telah terpenuhi syarat-syarat dalam haji ini, maka dia harus berangkat haji, wajib haji dia. Maka kita harus melihat kita ini sudah memenuhi syarat atau belum untuk melakukan ibadah haji. Yang pertama, syarat haji itu, seseorang yang berhaji itu syarat yang pertamanya harus beragama Islam, al-Islam. Fala yajibul haji 'alal kafir wa la yasihhu minhu li'anna al-Islam syartu li sihhatil ibadah, syartun li sihhatil ibadah. Islam yang pertama, tidak wajib haji bagi orang yang kafir dan tidak sah haji darinya. Karena Islam adalah syarat diterimanya suatu ibadah. Syarat sah ibadah adalah seseorang melakukannya dalam agama Islam. Jadi kalau ada orang kafir, saya mau haji, dia wajib haji tidak? Jawabannya tidak. Sah gak hajinya? Tidak sah. Capek aja yang dia dapat. Karena syarat utamanya harus apa? Islam. Harus Islam. Adil tidak seperti ini? Kan orang liberal bilang nggak adil. Sama-sama beramal, kenapa nggak diterima gara-gara dia tidak beragama Islam? Kenapa sedekahnya tidak diterima gara-gara dia tidak beragama Islam? Ini kan sering ada muncul pernyataan seperti itu. Sekarang coba kita lihat dalam perkara dunia. Tanyakan kepada mereka. Ada anak, dia tidak ikut terdaftar di satu sekolah. Kemudian temannya daftar di sekolah A. Dia nggak daftar. Pas ujian dia pengen ikut ujian. Selesai ujian, apakah ketika gurunya hanya memberi nilai kepada kawannya yang terdaftar, kasih ijazah hanya kepada kawannya yang terdaftar, yang tidak nggak daftar nggak dikasih ijazah, itu adil tidak? Adil kan? Adil. Jika dalam urusan dunia saja yang ngaturnya manusia kita katakan adil, karena memang kamu memang tidak terdaftar, nggak berhak dapat ijazah. Tapi kenapa bagian agama yang menentukannya Allah, kata Allah nggak diterima, kok manusia protes? Kata Allah nggak bisa, kamu tidak beragama Islam nggak bisa. Kenapa kok protes? Ini akal orang-orang yang menyudutkan, yang ingin ibaratnya cari panggung dalam Islam. Bahaya orang-orang seperti ini. Ya, maka kadangkala berhadapan dengan mereka disampaikan dalil naqli, banyak yang menolak. Tapi usahakan untuk diselipkan dalil akli agar mereka sedikit berpikir mengenai hal tersebut. Ya, mengenai hal tersebut. Masuk surga harus agama Islam, protes dia. Surga itu milik semua agama. Mereka bilang begitu. Tapi giliran dia masuk ke negara lain harus pakai visa, dia nggak protes. Nggak protes. Dia ditolak ke negara lain, datang karena tidak bawa visa, dia nggak protes. Dia bilang itu hak setiap negara. Manusia dan negara punya hak untuk menerima siapa yang dia mau terima. Allah yang punya surga, Allah syaratkan masuk surga harus agama Islam, dia nggak mau protes deh. Itulah orang-orang yang akalnya perlu diperbaiki. Ya. Dia nggak protes tentang manusia, tapi dia protes kepada Allah Jalla Jalaluhu. Waliyadzubillah. Jadi syaratnya kalau mau diterima ibadah haji, mau sah ibadah haji harus Islam. Kita lihat diri kita beragama Islam, alhamdulillah. Kita beragama Islam. Jangan ragu. Jangan ragu dengan saya ini Islam apa enggak? Islam. Bapak ucapkan 2 kalimat syahadat, Bapak Muslim. Ya, jangan ragu.
Karena orang banyak yang diragukan oleh orang lain keislamannya. Sampai kalau mau apapun harus mengucapkan syahadat kembali. Ya. Tajdid syahadah. Seakan-akan ragu dengan saya ini Islam apa enggak gitu. Sehingga perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali dalam beberapa momen tertentu. Harus yakin kita adalah muslim. Kita adalah muslim. Yang kedua adalah al-aqlu, berakal. Fala yajibul hajj 'ala al-majnun wa la yasihhu minhu fi hali jununih. لأن العقل شرط للتكليف والمجنون ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يفيق كما في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق. Yang kedua syaratnya adalah berakal. Tidak wajib haji bagi orang yang gila dan tidak sah haji darinya di saat dia sedang gila. Karena dia terangkat taklif atasnya, dia tidak dibebani syariat. Rasulullah bersabda, diangkat pena itu atas 3 hal. Yang pertama, orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai balik, dan orang yang gila sampai dia berakal, sampai dia sadar. Jadi orang yang gila, orang yang hilang akalnya, dia tidak wajib haji. Dan kalaupun haji, hajinya tidak akan diterima karena dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Karena dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Nah ini banyak jamaah haji udah pikun parah, Pak. Pikunnya parah, sudah tidak hilang ingatannya. Itu dipaksakan untuk berangkat haji, dipaksakan berangkat umrah. Padahal dia tidak terbebani syariat yang pertama. Yang kedua juga tidak diterima dari dia. Nanti sampai dia sadar baru diterima. Dia tidak dibebani syariat. Banyak orang yang orang tuanya sudah pikun tapi dipaksa untuk beribadah. Dia tidak terbebani syariat. Jangan dipaksa, kasihan. Dipaksa puasa, dia ngamuk-ngamuk, saya lapar, dipaksa puasa. Udah tua, dipaksa puasa. Padahal dia tidak terbebani syariat. Dimarah-marahi sampai dia tersinggung. Kenapa enggak sholat? Padahal dia sudah apa? Sudah pikun, hilang ingatan dia. Maka kita berhadapan dengan orang yang sudah pikun itu adalah membiarkan dia. Dia mau puasa kita fasilitasi. Dia buka, ya sudah. Paling diingatkan secara halus, Bapak enggak puasa? Oh iya lupa. Lanjutin lagi dia puasa. Masuk waktu sholat diingatkan, Pak, sholat Pak. Jangan dipaksa. Nanti dia bilang, udah tadi. Padahal kan dia belum ngapa-ngapain. Ini tidak terbebani syariat memang mereka. Sampai saya pernah berhadapan dengan jamaah itu. Sholat, kata saya, Bapak belum sholat? Belum. Bapak sholat di jamaah maghrib dengan isya. Berapa rakaat? 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya. Dia sholat 1 rakaat, beres, salam kan. Kata saya, Bapak udah sholat ya? Udah. Bapak baru sholat 1 rakaat, Pak? Enggak, saya sholat 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, kata dia. Jadi, kata saya berarti sudah hilang kesadaran. Ya udah Pak, tidur aja. Udah tidak terbebani syariat. Yang seperti ini tidak terbebani syariat. Jangan dipaksakan. Dan banyak orang berangkat haji seperti ini, kasusnya banyak. Dia tawaf 7 putaran nggak tahu. Dia baru 1 putaran dia bilang udah 7 putaran. Dia bilang udah 7 putaran. Saya pernah juga ketemu yang pikun sama juga. Terlepas dari rombongan grupnya, saya tanya, Bapak sudah tawaf 7 putaran? Dia bilang sudah. Sudah sa'i? Sudah. Sekarang Bapak saya cukur ya? Iya. Siangnya ketemu lagi. Bapak saya mau memastikan. Bapak tadi tawafnya 7 putaran? Belum, cuma 2 putaran. Nah, Bapak cukur? Iya, saya baru cuma 2 putaran. Tanya lagi sorenya. Bapak tadi tawaf? Sudah tawaf. Sa'i sudah. Jadi, ya pikun sudah tidak terbebani syariat. Maka yang berakal ini adalah syarat dia ingin berhaji, maka salah satu syaratnya dia berakal atau tidak. Nah kita lihat nih, kita Islam alhamdulillah, berakal alhamdulillah. Syarat berikutnya berarti, kita lihat step berikutnya, al-bulugh, yaitu sudah mencapai usia baligh. Fala yajibul hajj 'ala as-sabi li'annahu laysa min ahli at-taklif wa marfu'un 'anhu al-qalam hatta yablugha lil hadits al-madi rufi'a al-qalam 'an 3. Lakin law hajja fa hajjuhu sahih fayanwi wa yanwi lahu waliyahu idza lam yakun mumayyiza
ولا يكفيه عن حجة الإسلام بلا خلاف بين أهل العلم لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر ولقوله أيما الصبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أطق عليه حجة أخرى رواه Al-Baihaqi wa Shahhah Al-Albani. Taib. Di sini yang ketiga syaratnya adalah baligh. Kapan seseorang disebut baligh? Seseorang disebut baligh jika dia telah mimpi basah atau keluar rambut kemaluan atau dia sudah mencapai usia 15 tahun atau tambahan untuk wanita jika dia haid. Jadi jika dia mimpi basah atau keluar rambut kemaluan, ini bukan dan ya, atau keluar rambut kemaluan atau mencapai usia 15 tahun hijriyah atau untuk wanita haid, maka dia dikatakan baligh. Jadi kalau ada anak laki-laki umur 11 tahun mimpi basah dikatakan baligh tidak? Baligh. Ada anak laki-laki umur 12 tahun belum mimpi basah tapi keluar rambut kemaluan disebut baligh tidak? Baligh. Ada seorang wanita umur 9 tahun, dia sudah haid disebut baligh tidak? Baligh. Jadi inilah tanda kebalighan seseorang. Jika dia baligh, maka haji tersebut dia wajib haji. Jika dia belum baligh, maka dia tidak wajib haji karena dia belum terbebani syariat ketika dia belum baligh. Akan tetapi boleh tidak dia berhaji? Jawabannya boleh. Sahih tidak hajinya? Sahih. Hajinya sahih, akan tetapi tidak haji yang wajib. Jadi ketika dia balik dia tetap wajib melaksanakan haji. Jadi jika anak kecil berhaji, balita berhaji, anak usia 7 tahun 8 tahun berhaji, hajinya sahih tidak? Sahih. Ketika dia sudah balik tapi tetap dia masih belum melaksanakan haji Islam, belum melaksanakan haji yang wajib. Jelas ya? Hajinya sahih walau ketika masih kecil, ketika belum balik, tapi belum melaksanakan haji yang wajib. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita, kata Ibnu Abbas, mengangkat anaknya yang kecil, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ali hadzal hajj?" Wahai Rasulullah, apakah untuk anak ini haji? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am walaki ajr." Iya, dan untukmu pahalanya. Dan untukmu pahalanya. Ya, dapat pahala orang tua tuh ketika bawa anaknya kecil haji. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ayyuma shabi hajja thumma balagha fa alaihi hajjatun ukhra." Anak kecil ketika berhaji kemudian dia balik, maka dia harus haji kembali. Begitupun kata Rasulullah, hamba sahaya ketika dia berhaji, maka di saat dia nanti telah dimerdekakan, dia wajib haji kembali. Maka ini tadi, anak kecil itu sebenarnya dia tidak terbebani syariat. Akan tetapi hadis ini, hadis yang tadi disampaikan, menunjukkan kepada kita haji dia tetap sahih. Berbeda dengan yang majnun, yang gila, yang mana dia tidak terbebani syariat, tapi hajinya tidak diterima, tidak sahih. Tapi kalau anak kecil, karena hadis ini menunjukkan kepada kita hajinya sahih, orang tuanya dapat pahala juga, tetapi tidak menggugurkan kewajiban hajinya karena dia belum balik. Jelas ya poinnya? Jelas ya? Jadi kalau yang sakit, hilang ingatan dalam artian gila, nanti ketika dia sudah sembuh dia harus haji lagi, haji yang kemarin nggak sah. Tapi kalau anak kecil, haji yang kemarinnya sah, tapi tidak menggugurkan kewajibannya. Setelah balik dia harus haji kembali. Karena kan banyak kita lihat anak kecil hajian ketika misalkan dia tinggal di Saudi Arabia, bapaknya kerja misalkan. Haji ketika kecil, ketika ditanya udah haji, sudah. Dia nggak haji lagi tuh. Padahal dia belum terbebani syariat saat itu dan dia belum wajib haji. Ya, maka dia harus mengulang kembali haji. Yang keempat, al-hurriyah. Seseorang itu ketika dia merdeka, maka dia wajib
haji. Fala yajibul hajj 'ala al-'abdi li'anna mamluk la yamliku syai'a lakin law hajja sahha hajjuhu idza kana bi idzni sayyidihi wa qad ajma'a ahlul 'ilmi 'ala anna al-mamluk idza hajja fi hali riqqihi thumma 'ataqa fa 'alayhi hajjat al-islam idza wajada ila dhalika sabila wa la yujzi 'anhu ma hajja fi hali riqqihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil madhi dzakarahu ayyuma 'abdun hajja thumma 'atiqa 'alaihi hajjatun ukhra. Yang keempat tadi adalah merdeka, ya. Tidak wajib haji bagi hamba sahaya. Karena hamba sahaya tidak memiliki apapun. Dia sahih hajinya jika diizinkan oleh tuannya. Dan para ulama telah sepakat siapa di antara hamba sahaya yang haji di saat dia masih hamba sahaya, hajinya sahih dan dia akan tetapi ketika merdeka diperintahkan untuk mengulangi kembali hajinya. Ya, harus sama ini seperti anak kecil. Jadi kalau sudah merdeka, dia harus mengulangi kembali hajinya. Ya, kita lihat nih, kita Islam, alhamdulillah. Berakal, alhamdulillah. Baligh kita, baligh. Merdeka atau hamba sahaya? Merdeka. Berarti sampai 4 poin nih kita wajib haji semua nih. Sudah terbebani syariat untuk wajib haji. Ada syarat yang kelima yang dikaitkan dengan haji, al-istita'ah, yaitu kemampuan. Nah, kemampuan ini segala hal, kemampuan badan, kemampuan harta, kemampuan regulasi juga termasuk, ya. Kita mau haji semua juga nggak bisa. Arafahnya terbatas, daerahnya terbatas. Jadi kemampuan ini menentukan, termasuk juga adanya mahram bagi wanita. Ini adalah bagian daripada kemampuan seseorang untuk berhaji. Nah, di sini disebutkan al-istita'ah liqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi yang mampu untuk menempuhnya. Fa ghairul mustati' maliyan bi anna kana la yamliku zadan yakfihi wa yakfi man ya'ulahu aw kana la yamliku rahilatan tusiluhu ila Makkah wa tarudduhu aw badaniyan bi an kana shaykhan kabira aw maridan wa la yatamakkan min ar-rukubi wa tahmilu mashaqqi as-safar أو كان الطريق إلى الحج غير آمن كأن يكون به قطاع الطرق أو وباء أو غير ذلك مما يخاف الحج معه على نفسه وماله فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع. Dan contohnya kata beliau di sini disebutkan diantaranya adalah orang yang tidak mampu karena harta. Dia tidak punya bekal yang cukup untuk berangkat haji atau bekal yang cukup untuk ditinggalkan kepada keluarga yang dia tinggalkan. Kadang sekarang untuk berangkat haji butuh biaya. Minimal yang haji reguler misalkan 40 atau ya kurang lebih 40 juta. Dia nggak ada dananya. Maka dia disebut tidak mampu dalam segi harta. Tapi itu tadi yang perlu diperhatikan, betul tidak mampu atau tidak memampukan diri. Karena kadang orang itu tidak memampukan diri. Kalau untuk hal lain mampu dia. Menikahkan anaknya 50 juta, 100 juta ada dia. Tapi kalau untuk haji nggak ada. Berarti ini tidak memampukan diri, ya. Padahal dia pada hakikatnya mampu. Orang mungkin bisa tertipu, tapi Allah tidak. Allah Maha tahu kita mampu atau tidak. Maka dilihat harta kita ini sudah cukup apa tidak untuk berhaji. Ya. Jadi jangan sampai kita menabung untuk sesuatu yang belum jelas, kemudian meninggalkan ibadah haji. Banyak orang tua yang dia selalu memikirkan apa yang dia tinggalkan untuk anak-anaknya sampai melalaikan dia dari kewajiban. Dia punya rumah 3, punya tanah 2. Kenapa enggak haji? Belum ada dananya. Ini rumah buat anak saya si A, rumah B untuk anak saya si B, rumah C untuk anak saya si C. Jadi mikirkan waris setelah dia meninggal, tapi dia haji di masa hidup dia enggak dia lakukan. Tidak dia lakukan. Padahal dia punya kelebihan harta. Harusnya dia selesaikan apa yang jadi kewajiban dia. Baru sisanya dia tabung untuk bekal anak-anaknya kelak. Jadi jangan sampai keinginan kita untuk meninggalkan bekal bagi anak-anak kita melalaikan kita dari perkara yang Allah wajibkan. Ini banyak sekali kejadian seperti ini. Ini dari harta. Kemudian juga secara badan kita, ya. Tubuh mampu tidak untuk berangkat
haji. Jadi kalau ada orang sudah tua renta, sudah berbaring di atas tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, punya harta punya, tapi dia nggak punya kemampuan untuk bergerak, maka yang seperti ini tidak disebut mampu untuk berhaji, karena anggota tubuhnya tidak mendukung dia, atau dia punya sakit yang dia tidak mampu untuk bertahan dalam perjalanan safar yang begitu panjang. Misalkan dia harus cuci darah di setiap sekian hari, yang regulasi saat ini tidak membolehkan hal tersebut, khususnya bagi yang haji reguler. Maka ini terhalang, artinya dia tidak mampu, walaupun uang dia mungkin punya. Walaupun uang dia punya. Kemudian juga, atau jalan yang terhambat karena peperangan misalkan. Misalkan perang Rusia Ukraina melebar masuk ke daerah perbatasan Saudi, sehingga pesawat tidak bisa terbang di sana misalkan. Maka ketika saat kondisi tersebut, orang yang mampu secara materi, secara fisik, itu dia disebut menjadi tidak mampu. Karena apa? Karena perjalanan yang membahayakan. Perjalanan yang membahayakan. Termasuk juga regulasi. Kita belum mampu tahun ini, hanya bisa daftar saja, belum bisa berangkat. Uang ada. Bapak sehat. Bisa berangkat, bisa. Uang ada. Cuman regulasi ini terbatas jumlahnya tahun ini misalnya. Hanya sekian ratus ribu dari Indonesia. Hanya 100 ribu sekian dari Indonesia. Sehingga saya tertunda tahun depan. Maka tahun ini Bapak tidak disebut mampu untuk berhaji. Karena tertahan regulasi. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu kecuali apa yang menjadi kemampuannya. Wal istita'ah anil wus'i alladhi dzakarahu Allah, wa min al istita'ah fi haji al mar'ah wujudul mahram alladhi yurafiquha fi safaril hajj. Li'annahu la yajuzu laha safar lil hajj wala li ghairihi biduni mahram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا انطلق فحج معها فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح وتكون آثمة. Kemudian syarat yang termasuk dalam kemampuan ini bagi wanita adalah adanya mahram. Sehingga wanita tidak diperbolehkan safar tanpa mahram, baik haji ataupun selain haji. Tidak halal bagi seorang wanita, kata Rasulullah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, safar perjalanan 3 malam atau 3 hari atau lebih, kecuali dia bersama bapaknya, anaknya, suaminya, atau saudaranya, atau mahramnya. Jadi wanita itu ketika pergi safar harus dengan mahram. Sebagian ulama membolehkan dengan rifqatun aminah, yaitu kelompok yang dirasa aman perjalanannya, wanita tersebut sedang safar dengan kelompok itu, maka dibolehkan. Rifqatun aminah, sebagian ulama membolehkannya. Misalkan dia berangkat satu grup, insyaallah terjaminlah ada tour leadernya, ada apanya, insyaallah dirasa aman dari fitnah, maka sebagian ulama itu membolehkan hal tersebut. Membolehkan hal tersebut. Ada ulama juga yang mengatakan tidak boleh, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah Saudi bagaimana? Dia mix di antara keduanya itu. Jadi mereka pemerintah Saudi, wanita yang belum menopause di bawah usia 45 tahun, mereka syaratkan harus adanya mahram. Ini peraturan dulu ya. Wanita yang sudah menopause, sudah di atas 45 tahun, dibolehkan berangkat tapi dengan grup. Rifqatun aminah, dengan grup yang dirasa aman. Tapi kalau dilihat di lapangan, adanya mahram ini betul-betul poin yang sangat luar biasa. Kita anggap nih kalau grup aman, banyakan, insyaallah aman sih aman. Cuman aman dalam perspektif siapa? Kalau dalam perspektif syariat, real di lapangannya, itu sangat tidak aman bagi wanita berangkat tanpa mahram. Akan banyak interaksi dia dengan lawan jenis yang bukan
mahram. Dia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harusnya bisa disampaikan kepada para lelaki dalam rombongan itu lewat mahramnya. Tetapi karena tidak adanya mahram, mau tidak mau dia langsung berkomunikasi. Dan ini apalagi jika wanita tersebut masih usia muda, ini akan jadi fitnah yang luar biasa. Apalagi misalkan dia memiliki paras yang baik ya, memiliki paras yang itu akan menjadi fitnah yang sangat luar biasa. Makanya kalau dilihat dari pengalaman, memang yang lebih condong itu kita kepada pendapat ulama yang mengatakan safar harus dengan mahram, umroh harus dengan mahram, haji harus dengan mahram. Karena kalau tidak, memang itu akan jadi pintu fitnah yang sangat luar biasa. Dan para ulama menyebutkan siapa yang berhaji tanpa mahram, ini bagi yang mengharuskan adanya mahram. Siapa yang berhaji tanpa mahram, hajinya tetap sahih, tetapi dia berdosa karena safar tanpa mahram. Nah, banyak wanita itu standar ganda dalam perkara mahram ini. Jadi kalau haji dan umroh dia katakan, ibu enggak haji enggak umroh, katanya saya belum ada mahram. Nanti nunggu mahram. Besoknya dia berangkat, ibu mau ke mana? Saya mau ke Turki, mau jalan-jalan. Sama siapa bu? Sama teman-teman perempuan. Jadi kalau jalan-jalan ke Turkinya enggak pakai mahram. Bebas tuh mahram. Tapi kalau umroh dia enggak mau kecuali ada mahram. Standar ganda. Umroh dan haji dia enggak mau kecuali dengan mahram. Tetapi kalau berangkat ke Bali, berangkat ke Bandung sendiri dia nggak masalah. Padahal sama-sama safar. Harusnya dengan safar yang lain pun dia harus berusaha berangkat dengan selalu mahram. Nah, standar ganda ini bahaya nih kalau diterapkan dalam kehidupan kita. Dan ini banyak yang seperti ini. Ibu-ibu kalau berangkat ke Jakarta itu pengennya dikosor sholatnya. Kenapa? Safar. Tapi berangkatnya nggak mau sama suaminya. Berangkatnya tanpa mahram. Jadi kalau hukum sholatnya pengen pakai hukum musafir, tapi hukum perjalanannya nggak mau pakai hukum musafir, dia harus dengan mahram. Ke puncak dia pengen dikosor. Ini kan jauh perjalanannya. Harus dikosor. Gara-gara macet, bukan jauh sebenarnya, gara-gara macet. Dia bilang harus dikosor. Dia pengen jadi musafir. Tetapi berangkatnya tidak pakai mahram. Jadi hanya satu bagian dari hukum aja yang mau dia comot, sisanya enggak. Nah, ini standar ganda enggak boleh seperti ini, ya. Tidak boleh seperti ini. Jadi harus konsekuen dengan apa yang dia yakini, ya. Jadi macet itu tidak menjadikan satu perjalanan jadi safar. Ini yang harus poin ya, sekilas. Macet itu tidak menjadikan perjalanan dekat itu menjadi hukum safar. Misalkan dari sini ke Gadok, kan kalau perjalanan normal mungkin 1 jam. Tapi kadangkala kalau macet bisa semalam penuh tuh. Saya pernah berangkat jam 5 sampai tujuan jam 4 subuh, 11 jam. Padahal kan perjalanannya dekat, berapa kilo saja. Apakah jadi hukum safar? Jawabannya tidak. Akan tetapi jika dikhawatirkan kita akan terlewat waktu sholat, boleh untuk kita tarik, kita jamak tanpa qasar. Karena qasar ini hanya khusus bagi musafir. Jadi ketakutan, kekhawatiran kita, misalkan terjebak macet karena sedang ada demonstrasi atau karena memang padat, pasti macet total. Sedangkan perjalanan kita ke tempat itu tuh bukan safar, maka kita diberikan keringanan untuk menjamak tanpa mengqasar. Jadi jangan malah diqasar. Cukup dijamak tanpa diqasar. Begitupun orang yang sakit. Orang sakit ini kadangkala dia itu ada satu tindakan yang mengharuskan dia misalkan untuk dibius misalkan. Karena mau operasi. Operasinya jam 3:30 sore. Ini kemungkinan baru sadar malam. Maka dia boleh untuk menjamak takdim sholat zuhur dan asar. Tetapi tidak diqasar. Karena qasar ini khusus bagi musafir. Ada keringanan. Tapi juga jangan keringanan ini malah ditambah lagi sama dia. Udah dikasih keringanan di jamak, pengen juga diqasar. Padahal dia tidak berhak untuk mengqasar. Qasar itu hanya khusus bagi musafir. Tidak bagi yang lain. Tidak bagi yang lain. Kemudian yang berikutnya, jadi ini 5 syarat ya, 5 syarat haji.
Tinggal kita lihat, kita Islam iya, berakal iya, baligh iya, merdeka iya, mampu tidak? Mampu. Maka sejak saat itu kita wajib berhaji. Tidak berhaji, dosa kita. Dosa. Mampu badannya, mampu dari regulasinya, mampu hartanya, enggak berhaji, dosa. Dia hartanya ada, badannya sehat, daftar haji dia. Terus dihubungi, Pak, Bapak tahun ini berangkat haji. Terus kata dia, aduh, salah ribuk misalkan. Aduh, saya tahun ini enggak deh, nanti aja. Maka dia bisa berdosa. Kenapa? Karena melalaikan sesuatu yang dia sudah wajib bagi dia untuk berhaji. Ya. Kita enggak tahu, kata Rasulullah apa? Ta'ajjalu fil hajj, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lah. Segerakanlah diri kalian untuk berhaji. Karena kalian nggak tahu apa yang akan menimpa kalian pada masa depan kalian. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba stroke, tiba-tiba A, B, C. Jadi ketika mampu, badan, harta, regulasi, bisa kita masuk, berangkat. Jangan ditunda-tunda. Ya. Kemudian berikutnya, masih dalam bab pendahuluan adalah hukmul umrah wa adillatu dzalik. Hukum umrah itu apa? Kalau tadi hukum haji, sekarang hukum umrah. Tajibul umrah 'ala al-mustati marratan wahidah fil umri liqaulihi ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah wa liqaulihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Aisyah lamma sa'alathu al 'ala an-nisa'i jihad qala na'am 'alayhinna jihad la qitala fihi al-hajj wal umrah wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Razin lamma sa'alahu an abahu la yastati'u al-hajj wal umrah wal dha'n قال حج عن أبيك واعتمر وأركانها ثلاثة الإحرام والطواف والسعي. Di sini dibahas tentang umrah karena berkaitan dengan haji ya. Dan umrah kata beliau tajibul umrah 'alal mustati marratan wahidah fil umri. Wajib haji bagi yang mampu, wajib umrah bagi yang mampu sekali seumur hidup. Jadi umrah pun wajib sebagaimana haji. Bisa digabungkan tidak umrah dengan haji? Bisa, itu yang dikenal dengan haji qiran dan haji tamattu. Haji qiran itu menggabungkan umrah dan haji. Haji tamattu itu umrah dulu baru kemudian haji. Allah berfirman wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah olehmu haji dan umrah untuk Allah. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa umrah ini wajib sebagaimana haji. Ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah, wa hal 'ala nisa'i jihad? Wahai Rasulullah, apakah wanita itu ada kewajiban jihad? Rasulullah mengatakan, iya, jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah. Berarti haji dan umrah ini sesuatu yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Abu Razin bertanya kepada Rasulullah tentang ayahnya yang tidak bisa haji, tidak bisa umrah, maka Rasulullah katakan, hij an abika wa'tamir. Berhajilah untuk ayahmu dan berumrahlah untuknya. Berhajilah untuk ayahmu dan berumrahlah untuknya. Dan ini menandakan kepada kita, walaupun hukum asal amalan itu seseorang melakukan untuk dirinya sendiri, likulli imri'in ma sa'a, seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan, ternyata ada amalan yang dapat dikirimkan kepada orang yang telah wafat atau orang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi melakukan satu ibadah tersebut. Yang disebutkan, yang ada dalilnya diantaranya adalah haji dan umrah. Ya. Contohnya ini hadis Abu Razin, yang mana dia katakan ayahku tidak mampu untuk berangkat haji dan umrah. Sudah tua renta sekali, sudah tidak mampu. Mustahil lah biasa dikatakan, tanda kutip mustahil untuk berangkat haji. Kata Rasulullah apa? Haj an abika wa'tamir. Haji untuk ayahmu, kemudian berumrahlah dan juga berumrahlah untuk ayahmu. Begitupun hadis Syubrumah, ketika salah seorang bertanya kepada Rasulullah, aku ingin berhaji untuk Syubrumah. Kata Rasulullah, siapa itu Syubrumah? Kata dia mengatakan saudaraku. Kata Rasulullah, haj an nafsik thumma haj an Syubrumah. Berhaji dulu untuk dirimu, baru kemudian berhaji untuk saudaramu. Berarti di sini dibolehkannya seseorang melakukan badal umrah ataupun badal haji. Apa syaratnya digabungkan dari dua hadis tersebut? Syarat badal haji ataupun syarat badal umrah, yang pertama, orang yang dihajikan atau diumrahkan itu sudah meninggal
atau sudah tua renta yang tidak mungkin ada kesempatan dia untuk berhaji. Udah di kasur misalkan, stroke total, usia berapa, 95, ini kayaknya susah nih kemungkinan untuk berhaji. Atau dia sudah meninggal. Ini yang pertama syaratnya. Syarat yang kedua untuk badal umroh ataupun badal haji adalah orang yang mengumrohkan dan menghajikan ini harus sudah berhaji atau berumroh. Jadi kalau dia mau membadalkan umroh, dianya harus sudah umroh. Kalau dia mau membadalkan haji, dianya harus sudah pernah haji. Karena Rasulullah katakan hajj an nafsik thumma hajj an syubruma. Berhaji dulu untuk dirimu, baru berhaji untuk syubruma. Maka syarat yang kedua, haji atau badal umroh, diri sendirinya dulu dia sudah haji dan umroh, baru membadalkan orang lain. Yang ketiga syaratnya, dalam satu rangkaian umroh itu hanya boleh membadalkan satu orang. Begitupun dalam satu rangkaian haji hanya boleh menghajikan satu orang. Tidak boleh dalam satu rangkaian umroh dia mengumrohkan 5 orang. Satu rangkaian umroh ini bukan perjalanan bapak dan ibu dari sini ke Mekah balik lagi ke sini, bukan. Satu rangkaian umroh itu dari mulai niat, tawaf, sa'i dan tahallul. Itu satu rangkaian umroh. Jika satu rangkaian ini telah dilakukan, boleh membadalkan orang lain. Setiap satu kali rangkaian itu satu orang yang dibadalkan. Ya. Ini 3 syaratnya. Nah sekarang banyak bisnis orang badal haji, badal umroh. Pamflet, badal umroh, badal haji. Ada yang naruh murah banget. Badal haji sekian juta. Nah itu orang kadang membadalkan itu nggak semuanya paham tentang hukum haji. Nah ada juga yang dia ketika menghajikan itu nggak satu orang yang dihajikan. Dia bisa menghajikan 3-4 orang dalam satu waktu. Ya, betul tidak seperti itu? Tidak, karena syaratnya dalam satu rangkaian haji hanya boleh membadalkan satu orang. Atau dia sendiri belum berhaji, boleh membadalkan orang lain? Tidak boleh. Atau yang dibadalkannya masih sehat, seger. Saya malas ke sana. Udah bayar aja lah. Berapa badal umrohnya? 2 juta. Udah, daripada berangkat saya 25 juta. Nih, titip aja. Tolong badalin haji, umroh. Padahal dia mampu untuk berumroh. Atau dia sekarang belum mampu secara materi, tapi masih ada kemungkinan bisa saya umroh. Maka jangan dulu dibadalkan. Tidak boleh dibadalkan. Misalkan bapak umroh punya kawan di rumah, di kompleknya, kayak kawannya kurang mampu, tapi masih sehat, umur berapa, 40-an. Jangan, nanti saya gampang, nanti saya badalin di sana, nggak bisa. Karena dia masih sehat, ya, belum meninggal atau belum sakit yang parah yang tidak mungkin dia melaksanakan umroh. Ya. Boleh dari harta dia, boleh harta anaknya, boleh oleh orang lain ataupun tidak. Jadi ada juga orang yang mengumrohkan, membadalkan umroh, membadalkan haji, ya dia pengen saja membadalkan orang tersebut tanpa dibayar. Nah, itu yang paling afdol. Nah, yang paling afdol itu adalah memang orang yang membadalkan umroh haji itu orang terdekat dia, yang paling afdal. Karena doanya juga lebih khusyuk, ya. Doa karena real dan dolar beda dengan doa karena kedekatan emosional, ya. Itu berbeda, jelas berbeda. Tapi sah tidak, sah saja. Ya, sah saja. Rukun umroh itu ada berapa? Ini khilaf ya di kalangan para ulama. Kalau di buku ini disebutnya ihram, tawaf dan sa'i. Ihram, tawaf dan sa'i, ya. Tapi kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau tidak salah ihram, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib, ada 5 rukunnya. Tertib artinya dilaksanakan berurutan, tidak boleh lompat, nggak boleh ini tawafnya lagi penuh, sa'i dulu aja gitu, nggak boleh, ya. Harus tawaf, sa'i. Jadi ihram ini termasuk niat di dalamnya, ya. Jadi bukan baik pakai bajunya, tapi niat ihramnya masuk ke dalam pelaksanaan manasikul umrah. Kemudian tawaf, sa'i dan tahallul dan dilaksanakan dengan tertib. Tapi di kitab ini tahallul ini tidak masuk dalam rukun umrah, masuk dalam kewajiban umrah.
Kemudian cukup. Insyaallah nanti pekan depan kita bahas tentang mawaqitul hajj wal umrah. Miqat haji dan umrah. Ada miqat zamaniyah, ada miqat makaniyah. Artinya ada miqat waktu, ada miqat tempat. Nanti insyaallah kita bahas pada pekan depan karena perlu perincian mengenai miqat-miqat tersebut ya. Insyaallah kita bahas pada pekan depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.